Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara sekalian. Kita berjumpa kembali dalam acara Manarema hari ini. Mari kita tetap bersemangat untuk selalu belajar firman Tuhan, supaya kita makin diperkaya oleh firman Tuhan, dan hidup kita boleh berjalan sesuai dengan kebenaran firman-Nya. Mari kita buka acara kita dengan berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan kalau kami boleh belajar kebenaran firman-Mu melalui Manarema hari ini Tuhan. Kiranya melalui kebenaran firman Allah ini, hidup kami boleh berjalan lebih baik dan hidup kami boleh hidup benar sesuai dengan firman Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami melepaskan doa kami dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara sekalian. Topik Manarema yang akan kita bahas kali ini adalah hanya ingin supaya orang tahu. Sekali lagi, topik Manarema hari ini adalah hanya ingin supaya orang tahu. Nah, Bapak Ibu, Saudara-saudara sekalian, ada suatu kisah menarik yang saya baca. Cerita ini berawal dari seorang dokter yang selalu mengenakan jas putih dan membawa tas dokter untuk pergi ke rumah sakit desa tempat di mana dia bertugas. Setiap hari dia mengenakan jas putih dan membawa tas dokternya untuk mengelilingi pasien-pasiennya, mengadakan visitasi kamar per kamar di rumah sakit desa tersebut. Nah, ternyata kejadian ini diperhatikan oleh salah seorang pegawai rumah sakit. Dia memperhatikan dokter itu ketika dia melakukan pekerjaan sepanjang hari, dari pagi sampai ketika sore dia harus kembali ke rumahnya. Dan ada satu hal yang sangat mengherankan yang ingin ditanyakan oleh pegawai rumah sakit tersebut, yaitu tas dokter yang dibawa oleh dokter tersebut sama sekali belum pernah dibuka sekalipun. Ia tidak pernah melihat dokter itu mengambil barang atau obat-obatan atau alat-alat kedokteran yang diperlukan dari dalam tas itu. Jadi tas itu hanya dijinjing dari hari ke hari tanpa satu kali pun dibuka. Hal itu membuat si pegawai rumah sakit menjadi penasaran. Kemudian dia memberanikan diri pada suatu pagi ketika dia bertemu dengan dokter tersebut. Dia ingin bertanya, "Dok, bolehkah saya bertanya sesuatu kepada dokter?" Kemudian dokter itu tersenyum, dia berkata, "Oh, boleh saja. Apa yang ingin engkau tanyakan?" "Ada satu hal yang mengherankan saya, Dok. Saya lihat setiap pagi dokter mengenakan jas putih lalu membawa tas dokter untuk berkeliling memeriksa pasien. Tetapi yang saya heran, saya belum pernah melihat dokter membuka tas dokter. Tidak pernah saya lihat dokter mengambil obat-obatan atau alat-alat kedokteran di dalam tas itu. Tetapi tas itu sepanjang hari saya lihat tidak pernah dibuka sampai dokter datang dan pulang kembali ke rumah dokter." Kemudian dokter itu tersenyum, dia mengatakan, "Saya mengenakan jas putih dan tas dokter hanya ingin supaya orang tahu saya adalah dokter. Saya merasa tidak harus berbuat yang lain, cuma agar supaya orang tahu saya adalah seorang dokter." Nah, itu adalah suatu jawaban yang diberikan oleh sang dokter kepada si pegawai rumah sakit itu. Dan dia baru tahu bahwa ternyata jas putih dan tas dokter hanya sebagai lambang identitas, ingin supaya orang lain tahu bahwa dia adalah dokter. Demikian juga dengan kehidupan kita sehari, banyak orang yang cuma ingin supaya orang tahu bahwa saya adalah orang Kristen, tetapi tidak merasa terpanggil untuk bersaksi bagi Kristus. Jadi hanya ingin supaya orang tahu saya adalah orang Kristen. Ya, cukup seperti apa yang diinginkan oleh sang dokter tersebut. Tapi tidak merasa terpanggil untuk berbuat yang lain.
tidak merasa terpanggil untuk bersaksi. Padahal firman Allah sangat jelas dikatakan di dalam Injil Yohanes pasal 15 ayat 26 sampai 27 dikatakan demikian. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Berarti Roh Kudus akan bersaksi tentang Yesus. Ayat 27. Tetapi kamu juga harus bersaksi. Perhatikan. Kamu juga harus bersaksi. Karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Ini adalah perkataan daripada Yesus. Bahwa kita harus bersaksi tentang Yesus. Sama seperti Roh Kudus bersaksi tentang Yesus. Nah, kalau saudara perhatikan baik-baik apa yang disebutkan di dalam Injil Lukas 24 ayat 47 sampai 48, ini perkataan Yesus yang sama. Ya, perkataan yang sama juga dari Yesus supaya kita itu mau bersaksi. Bukan hanya orang mengetahui kita sebagai orang Kristen. Coba kita baca Lukas 24 ayat 47 sampai 48. Dan lagi dalam namanya atau dalam nama Yesus, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa. Mulai dari Yerusalem, kamu adalah saksi dari semuanya itu. Nah, Yesus berkata di sini bahwa kita harus menjadi saksi. Saksi tentang apa? Memberitakan tentang pertobatan dan pengampunan dosa. Itu harus disampaikan ke seluruh bangsa. Jadi kita memang harus menjadi saksi. Di Amanat Agung saja kita dipanggil untuk menjadi saksi memberitakan Injil tentang Yesus. Bahkan para rasul juga sama. Kalau kita perhatikan para rasul di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 33, apa yang dilakukan oleh para rasul? Bukan hanya dia ingin supaya orang mengetahui sebagai pengikut Kristus atau orang Kristen, tapi juga dia bersaksi tentang Yesus. Coba Kisah Rasul pasal 4 ayat yang 33. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian. Perhatikan, memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kita dituntut bukan hanya supaya ingin orang tahu kita orang Kristen, tapi kita juga ada terpanggil untuk menjadi saksi bagi Kristus. Memberitakan Injil tentang Yesus, supaya banyak orang yang belum percaya boleh percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, dan mereka boleh diselamatkan. Jadi bukan seperti sang dokter tadi, ya ingin supaya orang lain tahu bahwa dia adalah seorang dokter. Jadi jas putih dan tas sebagai aksesoris saja, tapi merasa tidak terpanggil untuk berbuat yang lain. Mari kita semuanya mulai dari sekarang, kita harus mengerti bahwa kita adalah saksi Kristus yang harus selalu menyaksikan Kristus kepada semua orang. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami bukan hanya ingin supaya orang tahu kami adalah orang Kristen, tapi kami terpanggil untuk menjadi saksi Kristus di mana saja kami berada, supaya Kristus boleh diketahui dan dikenal, dan orang boleh percaya kepada Kristus. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.